Pujiatun CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Secang Kabupaten Magelang. Saat ini saya akan melaksanakan supervisi akademik, yaitu dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi bersama dengan Pak Sutar. Beliau adalah guru di SMP Negeri 2 Secang, mata pelajaran IPA. Assalamualaikum Pak Sutar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sutar hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat lahir batin. Sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan kepada Pak Sutar bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas. Alhamdulillah Pak Sutar menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik itu ada 3 tahapan Pak. Tahapan yang pertama ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, yang kita lakukan pada siang hari ini adalah tahap pra-observasi terlebih dahulu, di mana tahapan ini kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Pak Sutar dalam melakukan supervisi yang besok akan saya lakukan di kelas supaya bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan juga bisa meningkatkan kemampuan Pak Sutar dalam bidang akademik atau pengetahuan serta pengalaman Pak Sutar dalam melaksanakan pembelajaran. Percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh tahu perasaan dan harapan Pak Sutar dari percakapan ini apa? Terima kasih Bu atas waktunya. Kalau ditanya perasaan ya saya bilangnya senang karena pada siang hari ini saya diberikan kesempatan dengan untuk bisa berdiskusi tentang pembelajaran saya. Harapan saya dengan berdiskusi ini saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran saya di kelas nantinya Bu. Baik Pak, saya juga senang pada saat ini bisa berdiskusi dengan Bapak terkait nanti Bapak melaksanakan supervisi besok. Pada supervisi besok Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tentang apa? Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia Bu. Oke. Terkait pembelajaran tersebut pasti ada tujuan pembelajarannya. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Pak Sutar pada peserta didik? Pada pembelajaran kali ini tujuan saya yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama Bu. Yang kedua, siswa mampu membuat rancangan dan melakukan percobaan sederhana tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu 2 tujuan yang akan saya capai pada pembelajaran besok insya Allah. Jadi nanti Bapak akan melaksanakan 2 tujuan ya. Tujuan yang pertama adalah pembelajaran yang pertama yaitu mengamati video, mengidentifikasi perubahan zat sebagai perubahan fisika atau kimia. Kemudian merancang dan melakukan praktikum perubahan sederhana untuk membedakan perubahan fisika dan kimia secara benar seperti itu. Dari tujuan pembelajaran tersebut Pak, apa area pengembangannya? Dari tujuan pembelajaran tersebut apa area yang ingin dikembangkan Pak? Jelas saya akan mengembangkan tujuan tersebut yang utama Ibu. Jadi saya harus mencapai tujuannya. Jadi siswa harus mampu mengidentifikasi dan melakukan perancangan dan percobaan. Nah, akan saya kembangkan lebih tinggi lagi ke C3 Bu, yaitu siswa tidak hanya mampu mengidentifikasi, tapi siswa mampu mengklasifikasikan mana perubahan kimia dan mana perubahan fisika. Itu Bu yang akan saya kembangkan. Oke Pak. Tadi sudah saya sampaikan pada percakapan pra-observasi ini tujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi dalam mengajar yang nantinya tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan dapat tercapai seperti itu ya. Nah, Pak Sutar ingin mengembangkan kompetensi mengajar di bagian yang mana agar tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai. Untuk bagian ini yang perlu saya kembangkan, saya sadar sih saya harus mengembangkan tentang metode atau strategi pembelajaran. Jadi untuk strategi pembelajaran ini karena salah satu kunci dari keberhasilan pembelajaran
maka saya harus selalu mengembangkan strategi pembelajaran itu. Baik Pak, jadi Bapak ingin mengembangkan strategi pembelajaran untuk diterapkan di kelas. Ya. Oke, kemudian Pak, bagaimana Pak Sutar menilai diri Bapak selama ini, strategi pembelajaran apa yang sudah Bapak terapkan di dalam kelas? Kalau selama ini saya selalu menerapkan pembelajaran discovery learning. Oke, baik. Bagaimana pelaksanaan strategi tersebut di kelas Bapak? Kalau menurut saya sudah cukup baik, cuma ya masih ada beberapa kekurangan, ketidakpuasan dari diri saya dalam pembelajaran tersebut. Oke. Apa yang membuat Bapak kurang puas? Kalau yang membuat saya kurang puas dengan pembelajaran saya, jadi ketika diskusi kelompok sama praktik itu terjadi pemoloran waktu. Jadi anak dalam mengerjakan praktik atau diskusi itu biasanya waktunya berkepanjangan, mungkin karena asik atau karena apa, saya kurang paham. Oke, baik, jadi anak-anak di kelas itu kurang tepat waktu begitu ya Pak ya? Oke, apakah Pak Sutar mendapatkan itu dari hasil refleksi atau umpan balik yang disampaikan murid kepada Pak Sutar? Kebetulan itu bukan refleksi dari siswa saya, tapi refleksi dari saya pribadi. Oke, berarti hal tersebut tidak muncul dari anak, tapi muncul dari dirinya Pak Sutar sendiri. Siap. Ya, bagus sekali Pak Sutar dapat menemukan kompetensi yang Pak Sutar kembangkan. Jadi Bapak sudah menyampaikan akan mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu strategi pembelajaran apa yang Pak Sutar gunakan untuk pembelajaran yang akan dilakukan besok? Masih sama Bu, saya tetap pakai discovery learning, tapi nanti akan dengan pendekatan tertentu, sama saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi Bu, diferensiasi konten ataupun apa, nanti kita lihat saja, karena siswa saya sesuai dengan hasil diagnosis ada yang berkemampuan dalam visual, audio visual ataupun kinestetik gitu ya. Ya, betul sekali Pak. Oke, baik. Memang gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Jadi saat observasi nanti Pak Sutar ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Pak Sutar inginkan pada saat saya mengamati pembelajaran di kelas nanti Pak? Ya seperti tujuan saya tadi Bu. Jadi saya pengen jenengan itu mengamati pembelajaran saya, terutama di bagian diferensiasi itu memberi catatan-catatan untuk perbaikan pembelajaran saya. Oke, baiklah kalau begitu. Selanjutnya Pak, bagaimana persiapan Bapak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten tersebut? Untuk pembelajaran diferensiasi konten ini saya sudah siapkan video yang kami download dari YouTube tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, jadi Bapak nanti akan menyiapkan video untuk pembelajaran yang anak-anak gaya belajarnya audiovisual seperti itu Pak ya. Terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa yang kinestetik akan melakukan praktikum. Selanjutnya apalagi yang sudah Bapak siapkan untuk pembelajaran besok? Ya tadi yang audiovisual saya siapkan video, yang kinestetik nanti saya siapkan rekam video untuk praktik, alat dan bahan misalkan lilin, korek api, cawan dan yang lain sebagainya, dan pastinya saya siapkan evaluasi untuk mengetahui perkembangan ataupun keberhasilan saya dalam melakukan pembelajaran besok. Oke. Setelah saya mendengar strategi yang disampaikan Pak Sutar, masih ada tidak yang ingin ditambahkan untuk persiapan pembelajaran? Setelah saya mendengar strategi yang disampaikan Pak Sutar tadi, masih ada tidak yang ingin Bapak tambahkan untuk persiapan pembelajaran besok? Kalau secara umum sih sudah saya siapkan, sudah saya susun secara baik Bu. Tapi yang namanya suatu rencana tetap ada kekhawatiran tertentu. Jadi masih ada kekhawatiran seperti itu Pak. Kalau boleh tahu kekhawatiran apa yang Pak Sutar rasakan? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi tentang manajemen waktu atau disiplin waktu.
Oke, berarti belum disiplin waktu seperti itu Iya, Pak. Bu. Apa yang menghambat Pak Sutar sampai khawatir dengan disiplin waktu? Ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya Bu. Jadi di dalam diskusi, di dalam presentasi, di dalam praktik itu biasanya anak mungkin terlalu asik atau apa sehingga waktunya sudah habis tapi mereka juga belum selesai, masih minta perpanjangan waktu kayak gitu. Oke, jadi pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya seperti itu, kemudian Bapak sudah bisa merefleksikan, sudah berpikir di benak Bapak bahwa nanti rencana Bapak untuk meminimalisir kekhawatiran ini supaya tidak terjadi, begitu ya Pak. Nah, agar supaya tidak terjadi hal tersebut, apa yang Bapak lakukan pada kegiatan besok? Insya Allah saya mencoba untuk membuat kesepakatan sebelum pembelajaran. Jadi kesepakatan kita waktu praktik berapa, jadi mereka juga paham dan tahu banget bahwa ini waktunya selesai kayak gitu. Berarti nanti membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu seperti itu ya Pak. Jadi sudah bagus sekali nih Pak, pengalaman yang buat saya juga nanti bisa saya terapkan di kelasnya. Terus kemudian Pak, dari masalah kekhawatiran Pak Sutar tadi, ada tidak orang yang ingin Pak Sutar minta bantuan agar kegiatan tersebut bisa berjalan lancar? Yang jelas saya sering kolaborasi dengan teman sejawat untuk perkembangan saya, terutama tentang keluar waktu. Yang paling penting ya kerjasama sama siswa, kolaborasi sama siswa itu sendiri. Oke, berarti nanti dibantu oleh anak-anak seperti ini. Oke. Dalam pembelajaran kita memang harus benar-benar bisa berkolaborasi, bekerjasama dengan siswa-siswa kita seperti itu ya Pak. Nah, kapan Pak rencananya Pak Sutar akan melaksanakan? So di hari Senin Bu, jam 2-3 setelah upacara bendera. Oke. Bapak, besok saya akan datang ke kelasnya Bapak jam ke-23 di kelas 7A, akan melaksanakan supervisi kelas dan akan mengamati sesuai dengan permintaan Pak Sutar seperti itu. Kemudian selanjutnya komitmen Bapak untuk rencana Bapak ke depannya seperti apa? Ya, saya akan selalu berkomitmen untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu. Dia akan selalu konsisten agar pembelajaran diferensiasi terlaksana sesuai dengan karakter strategi saya. Baik Pak, jadi Bapak akan komitmen dengan apa yang dituliskan dalam RPP seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau boleh saya minta sedikit, Bapak bisa menyimpulkan kembali yang sudah Bapak ceritakan dari awal sampai akhir ini. Ya Bu, yang pertama insya Allah di hari Senin jam 23 akan melakukan pembelajaran di kelas 7A dengan materi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tujuan tadi. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi, yang kedua merancang dan melakukan percobaan sederhana. Terus saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi konten dengan video dan praktek, dan saya juga akan melakukan evaluasi untuk hasil pembelajaran saya. Gitu. Oke. Alhamdulillah Pak Sutar sudah luar biasa. Saya nanti akan masuk kelasnya Pak Sutar, melihat Pak Sutar melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian dari kesimpulan Pak Sutar juga merupakan pembelajaran buat saya. Seperti kita sudah sampai di akhir pertemuan, kalau boleh bisa dijelaskan bagaimana perasaan Pak Sutar ketika melakukan diskusi pada siang hari ini? Alhamdulillah cukup senang. Mudah-mudahan pembelajaran atau pertemuan atau diskusi hari ini ada hikmahnya Ibu ya. Jadi terutama untuk pembelajaran saya, jadi kedepannya saya bisa meningkatkan kinerja saya sebagai guru, terutama di manajemen waktu dan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, alhamdulillah itu yang diharapkan supaya Bapak lebih siap melaksanakan supervisi
Nah, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata. Tingkah laku saya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapaknya hari ini? Silakan Mbak Alisa bikin berdoa. Di tempat duduk siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Alisa. Diberhentikan ya Pak ya. Untuk selanjutnya Bapak absensi dulu. Untuk hari ini penuh ya? Terus semua berarti Ya. ada semua. Oke, siap. Kita menuju ke pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita membahas tentang apa yang sudah kita tampakkan. Apa itu? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk subbab yang pertama, yaitu tentang apa? Tadi kan boleh bertanya? Saya boleh bertanya? Oh boleh. Wujud zat ada berapa tadi kan? Wujud zat. Oke, 3. Dibantu 1. Zat? Zat air. 2. 3. Zat? Padat. Ya, zat wujudnya ada 3, padat, cair, dan gas. Wujud zat itu bisa berubah-ubah. Tergantung namanya. Zat itu bisa berubah ketika dikenai apa? Terkena? Apa? Cair bisa jadi gas. Itu gara-gara apa? Kalau mereka cair bisa jadi gas karena cair bisa jadi gas karena menguap. Menguap itu gara-gara ada air bisa jadi gas, menguap gara-gara ada panas ya. Adanya kalor. Jadi ketika benda itu dikasih panas atau dikurangi panasnya, maka benda itu akan mengalami perubahan apa? Perubahan wujud ada apa saja? 1. Apa jadi apa namanya apa? Cair jadi gas namanya. Cair jadi gas namanya apa? Menguap. Kalau gas jadi cair, mengembun. Kalau panas jadi cair, itu materi kita sebelumnya. Alhamdulillah masih ingat, walaupun agak luas kita bahas. Yang penting ingat. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada perubahan fisika dan perubahan kimia, CP sama pembelajaran yang harus kita dapatkan pada hari ini. Bisa tolong dibantu dibaca CP-nya? Pelajaran identifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan kimia. Ya, itu cara yang harus kita lakukan hari ini ada 2. Jadi mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia sama membedakan perubahan fisika dan kimia. Itu. Terus yang selanjutnya boleh dibacakan Pak tujuan pembelajarannya, Pak? Ya. Nah. Identifikasi perubahan zat fisika dan kimia, merancang percobaan sederhana untuk membedakan perubahan fisika dan kimia. Ya, jadi tujuan hari ini ada 2 juga, yaitu kita bisa mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan melakukan percobaan sederhana. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Untuk selanjutnya, ada yang tahu manfaat pelajari perubahan fisika dan kimia? Ada yang tahu nggak? Apa manfaatnya kira-kira? Salah satunya boleh menjaga luka agar tidak mengalami kekerasan. Terus yang kedua apa? Membuat minuman atau makanan dengan fermentasi. Ada yang bisa menambahi apa manfaatnya kalau tidak ada 2? Maksudnya banyak. Apa kira-kira? Tahu makan es krim? Tahu. Rasanya apa? Es krim? Manis terus, dingin terus, manis dingin. Kalau saya pernah makan kan? Nah, rasanya manis, dingin, terus. Oh iya, yang nggak panas saja yang saya makan ya untuk saya saja, yang nggak pakai saja. Apa? Manis dingin kecut. Rasa apa yang pernah dimakan? Banyak. Sama sih. Rasa? Cepat. Cepat. Pembuatan es krim itu juga salah satu manfaat dari apa? Nah, jadi kalau kamu bisa mempelajari perubahan fisika dan kimia, kamu bisa membuat es krim. Itu untuk manfaatnya. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, nggak usah dipelajari. Terus yang selanjutnya,
Untuk penilaian hari ini saya menggunakan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian apa? Ini bentuknya ya. Terus yang kedua apa? Nanti bentuknya apa? Masih makan. Ya, jurnal ketika praktik. Terus yang ketiga penilaian menggunakan apa? Itu 3 teknik penilaian yang akan saya gunakan pada pertemuan kali ini untuk mengidentifikasi ketercapaian apa? Ketercapaian apa? Capaian membelah. Saya ada satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kenapa? Saya dapat jawab. Mengapa? Bodi mobil motor harus dicat. Ya bagus satu. Menarik. Bagus menarik. Dan bagus itu saja. Estetik. Harus menarik estetik. Tidak. Itu utamanya. Jadi ketika bodi tidak dicat, itu jika terkena air hujan itu ada kalanya mengandung asam. Jadi akan membuat perkaratan pada bodi motor itu. Makanya perlu dicat, perlu dilapisi cat. Jadi kenapa alasan bodi mobil dicat? Itu alasan utamanya. Estetik juga iya, seni juga iya. Untuk menjaga agar bodinya tidak mudah kalau tetap bergerak dari cepat. Kamu mau beli motor yang nggak ada catnya? Siapa tahu mau. Murah. Tidak diri bisa. Oh, bukan estetik. Justru tidak bisa. Tergantung orangnya juga sih estetik sebenarnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan memutarkan video, sebuah video tentang apa? Tentang perubahan zat. Kita lihat bersama. Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Muslim. Ada rekan-rekan? Itu video yang saya tampilkan. Bisa diketahui video ini tentang bahasa apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan. Oke. Untuk meningkatkan konsentrasi saya melakukan breathing sebentar. Ya. Kalau saya bilang 1, kalian cukup bilang saya. Apa? Saya. Kalau saya bilang 2, kalian bilang siswa. Kalau saya bilang 3, kalian cukup bilang berkarakter. Apa? Berkarakter. 1, saya. 2, siswa. 3, berkarakter. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian cukup tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Gitu, jawab sama saya. Ada pertanyaan? Paham? Tepuk 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, tepuk 1, 3. Terima kasih. Kita akan kembali ke materi kita. Kalian adalah siswa yang berkarakter. Siswa yang berkarakter, punya karakter yang baik. Karakter apa yang kita gunakan? Karakter apa? Tahu profil pelajar Pancasila? Karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Hari ini Bapak akan membentuk 3 kelompok. Yang pertama nanti kelompok 1 itu nanti laporannya disampaikan melalui presentasi. Yang kedua, kelompok 2 disampaikan melalui laporan tertulis. Yang kelompok 3 disampaikan
Praktik, silakan untuk kelompok 1 yang tadi memilih laporan dengan presentasi untuk melaporkan hasil praktikumnya secara presentasi di depan teman-temannya di depan kelas. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Tika Arifin. Nama saya Fatul Sofia. Yang akan dibacakan oleh Kristanul Lesmi. Tabel pengamatan kegiatan memotong kertas, hasilnya potongan kertas merupakan perubahan fisika. Alasannya karena tidak berubah bentuk. Membakar kertas, hasilnya menjadi abu. Itu termasuk perubahan kimia. Menyalakan lilin menjadi mengecil, termasuk perubahan fisika. Menyalakan sumbu menjadi api, perubahan kimia. Kesimpulan, memotong kertas menghasilkan perubahan fisika. Membakar kertas, perubahan kimia. Menyalakan sumbu, perubahan kimia. Menyalakan lilin, perubahan fisika. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Perkenalkan saya Anis Dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kenapa membakar kertas kenapa disebut perubahan kimia jika alasannya? Ya, silakan kelompok yang di depan untuk menjawab. Karena tidak guna bentuk. Ya karena api itu berbeda dengan kertas dan tidak bisa kembali menjadi kertas. Ya, itu jawabannya sangat bagus. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kampus untuk teman-teman kita yang telah terima kasih yang sangat bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil prakteknya. Terus selanjutnya kita menuju ke kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Dengan praktek kita bisa mengambil karakter apa yang bisa kita ambil? Dengan diskusi kita bisa mengambil karakter apa? Kerjasama. Dengan adanya praktek tadi juga memunculkan kreatif. Itu 2 poin utama. Terus untuk kesimpulan sesuai dengan belajar hari ini bahwa perubahan fisika itu perubahan apa? Perubahan yang tidak merubah wujud, tidak merubah struktur zatnya dan atau bisa kembali ke ke bentuk atau ke zat sebelumnya. Kalau perubahan kimia tadi perubahan yang mengubah wujud, mengubah karakter benda dan atau benda itu tidak bisa kembali ke karakter yang semula. Contohnya perubahan fisika tadi apa? 1, potong-potongan kertas. 2, membakar lilin. Contoh yang kimia, yang pertama membakar kertas. Yang kedua menyalakan atau terbakarnya sumbu. Itu pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab selanjutnya yaitu tentang kerapatan zat. Untuk tadi 2 kelompok yang memilih laporan dalam bentuk video ataupun tertulis, silakan di tanggal berapa hari minta berapa hari tugasnya 2 hari. Jadi sekarang hari apa? Sampai tanggal berapa? 18 berarti tanggal 20 laporannya dikumpulkan saja. Untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari bab kerapatan zat. Itu aja. Jika ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melaksanakan tahapan supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Pak Sutar. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Secang, mata pelajaran IPA, yang melakukan observasi di kelas pada kegiatan supervisi akademik.
Selamat siang Pak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Sutar terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak laksanakan. Bagaimana Pak Sutar menilai diri Pak Sutar sendiri atau performanya Pak Sutar dari kompetensi yang sudah dilakukan di kelas? Alhamdulillah, menurut saya ini ya Bu, ya Pak, pembelajaran berjalan dengan baik, dengan lancar, pembelajaran diferensiasi konten ataupun produk terlaksana dengan baik. Oke, nih, terima kasih ya Pak. Jadi menurut Pak Sutar sudah melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi seperti itu ya Pak ya. Sudah berdiferensiasi secara produk, kemudian konten dalam pembelajarannya. Apa yang membuat Pak Sutar menilai seperti itu? Yang membuat saya menilai seperti itu ya dilihat dari pembelajaran kemarin Bu. Ya. Jadi kemarin untuk diferensiasi konten saya menggunakan video untuk anak yang berkebutuhan audio ataupun visual, dan saya menggunakan praktek untuk anak yang berkemampuan untuk apa itu kinestetik. Ya. Dan untuk konten produknya kemarin dari yang saya lakukan itu tentang cara pilihan mereka untuk mengerjakan tugasnya. Jadi kan ada yang boleh mengerjakan dalam bentuk tulis dari soal-soal EKBD, boleh menyampaikan hasil praktiknya di depan kelas atau presentasi, atau membuat sebuah rangkuman dari pembelajaran kemarin dalam bentuk poster ataupun gambar ya gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi Pak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, berdiferensiasi produk yang sudah disebutkan tadi. Kemudian Pak, dari pembelajaran yang Pak Sutar lakukan tadi, kalau saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, apakah Pak Sutar berkenan untuk saya menyampaikan pengamatan saya? Ya, sangat berkenan karena memang saya itu observasi tujuannya kan untuk itu. Oh, iya. Baik Pak, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sesuai yang Pak Sutar minta tadi, yaitu dalam kompetensi mengajar, khususnya berdiferensi produk dan diferensi konten. Dalam perjalanan tadi, saya sudah dapat melihat adanya diferensiasi produk dan diferensiasi konten. Seperti itu, kemudian sudah tampak siswa sangat senang dan semangat dalam belajar, kemudian menikmati proses pembelajarannya, kemudian dalam diskusi juga sudah tepat waktu, seperti itu Pak. Terus kemudian selanjutnya bagaimana pendapatnya Pak Sutar setelah mendengar apa yang saya sampaikan ini? Ya, terima kasih. Berarti apa yang menjadi pendapat jenengan itu menguatkan saya bahwa pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu sudah memenuhi untuk diferensiasi konten ataupun produk, dan aktivitas anak aktif, waktu juga tepat gitu. Jadi terima kasih sudah menguatkan untuk pembelajaran yang kemarin. Terima kasih. Jadi apa yang Pak Sutar rasakan dengan apa yang saya sampaikan sudah sesuai dengan standar yang ingin Pak Sutar capai. Terus kemudian sesuai dengan standar kompetensi mengajarnya Bapak, seperti itu. Nah, saya melanjutkan lagi. Jadi kalau tadi apa yang sudah sesuai semua dari yang seharusnya, namun demikian saya melihat ada hal-hal yang bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Misalnya mungkin tadi pada saat siswa bertanya, Pak Sutar bisa menawarkan kepada siswa lainnya untuk menjawab terlebih dahulu. Mungkin tidak Pak Sutar dulu yang menjawab, seperti itu. Bagaimana kemudian selanjutnya Pak? Bagaimana rencananya Pak Sutar tindak lanjutnya setelah pembelajaran yang kemarin? Ya, tindak lanjutnya pembelajaran ini akan sebagai pembelajaran bagi saya, Bu. Ya. Pembelajaran kedepannya baik di kelas 7 ataupun kelas yang lain. Jadi untuk kaca saya, terus ya pasti akan saya kembangkan terus, bisa melalui MGMP sekolah, MGMP Suprayan ataupun MGMP tingkat kabupaten. Oke. Berarti Pak Sutar akan melaksanakan pengembangan diri seperti itu, di MGMP sekolah maupun MGMP Surayan.
Oke. Jadi selanjutnya ya Pak ya, apa yang Pak Sutar sudah capai tadi sudah saya catat dalam form supervisi akademik. Nanti Pak Sutar bisa saya berikan catatan hasil percakapan supervisi kita hari ini. Kemudian selanjutnya apa yang didapat dari proses kegiatan ini? Ya banyak pun hikmahnya dari diobservasi panjenengan. Saya bisa lebih paham tentang pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Terus saya dapat masukan pembelajaran saya untuk kedepannya lebih baiknya seperti apa. Itu jadi memotivasi untuk saya mengembangkan diri. Oke, baik, terima kasih. Semoga supervisi kita hari ini mampu mendorong Pak Sutar untuk terus melakukan perbaikan kompetensi mengajar Pak Sutar, terus meningkatkan terus melalui pembelajaran berdiferensiasi yang terus dilakukan sehingga lama-kelamaan menjadi paham dan muncul lagi dan tidak muncul keraguan-raguan seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas pertemuan supervisi hari ini, dan selanjutnya selamat untuk Pak Sutar sebagai seorang guru yang semakin menuju ke arah yang profesional. Demikian tadi pasca observasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.